Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya. Ini banyak banget nih ya yang bertanya di Instagram. Mungkin teman-teman yang lain yang juga mau bertanya juga boleh gitu loh. Instagramnya ada itu di pojok bawah gitu ya kan. Di sini banyak orang yang bertanya, pertama mungkin bagaimana supaya kita tidak diteror sama DC. Dan habis itu setelah kita mengganti kartu, reset HP, ganti email, apakah data-data identitas kita akan aman? Itu versi mereka. Oke, saya akan coba jawab satu persatu pertanyaan yang masuk di Instagram, karena ini nggak sempat ya saya balas ya. Mudah-mudahan kalian yang mend-DM saya di Instagram itu juga nonton saya di YouTube, karena ini adalah pertanyaan Anda semuanya dan saya coba bantu meluruskan dan coba membantu Anda juga dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Di sini ada pertanyaan yang paling pertama. Assalamualaikum Bang, saya mau tanya, gimana ya biar saya tidak diteror sama DC? Soalnya saya ada 3 pinjaman yang telat bayar. Oke. Kalau supaya Anda tidak diteror sama DC karena ada 3 pinjaman yang telat bayar, ya mungkin jawaban saya dipersimpel dulu ya. Dipersimpelnya itu, Anda telat bayar itu apakah sudah mampu bayar saat ini atau belum gitu loh. Kalau misalnya sudah mampu bayar, ya Anda mungkin bisa selesaikan gitu ya kan. Tapi kalau Anda belum mampu bayar dan Anda hanya ingin mengatasi teroran DC itu hanya ada di 3 opsi. Pertama ada di telepon, kedua ada di WhatsApp, ketiga ada di email ya. Kalau Anda ingin mengatasi supaya tidak diteror lagi via telepon, via WhatsApp, via email, ya seperti biasa. Anda bisa ganti kartu, hapus WhatsApp, dan ganti email ya. Tapi ada teroran yang paling parah. Di mana teroran itu yang paling parah, Bang? Teroran yang paling parah ada di dalam pemikiran Anda sendiri, ada di dalam diri Anda sendiri. Ya. Dan untuk menghilangkan teroran itu yang ada di dalam diri Anda itu, ini Anda harus berdamai nih antara pemikiran dan hati Anda. Banyak juga orang-orang yang sudah saya arahkan karena dia udah capek mungkin ya dengan telepon, dengan WhatsApp, dengan email. Saya minta mereka untuk mengganti nomornya, menghapus WA-nya, mengganti emailnya, dan mereset HP-nya ke dalam publik. Tapi terlepas dia sudah mempraktekkan hal itu, tetap aja dia masih mengalami yang namanya rasa takut. Berarti dia belum berdamai dengan pemikiran dia sendiri. Pemicu dari hal itu sebenarnya simpel aja. Dia bertanya, apakah akan ada kunjungan DC lapangan nanti? Ini sudah berbeda ini ya. Ini bukan soal teroran di telepon, di WhatsApp, dan di email lagi, karena ini sudah meluapkan rasa takut dan drama yang terjadi dalam pemikiran. Dia selalu bertanya tentang apakah DC akan datang ke rumah, apakah dia akan berkunjung ke rumah, dan setelah saya mengganti nomor ini, setelah saya menghapus WhatsApp ini, setelah saya mengganti email ini, apa nanti tindakan saya buat ke depannya? Saya takut tuh nanti DC-nya datang ke rumah dan ini segala macam. Oke. Untuk mengatasi tingkat takut itu, kan teman-teman itu sudah mengganti ya, sudah mengganti nomor, sudah menghapus WhatsApp, dan sudah mengganti email, tapi masih terjadi ketakutan dalam diri. Penyebabnya cuma satu, ketidakjujuran dan tidak terbuka kepada keluarga. Ini adalah bumerang. Ya, kenapa bumerang? Dia gini, sekecil apapun masalah, kalau kita tidak jujur dan terbuka, masalah itu akan terasa berat. Tapi sebesar apapun masalah, kita terbuka dengan anggota keluarga yang satu rumah, ya, baik itu orang tua maupun saudara ataupun suami dan istrinya, kita terbuka dan menceritakan masalah yang berat tadi akan terasa ringan. Tapi justru ini sebaliknya yang saya pertanyakan kepada mereka yang masih ketakutan sampai detik ini. Saya tanyakan, apa yang Anda takutkan gitu loh. Oh, saya takut nanti pas saya kerja tiba-tiba dia datang ke rumah, nanti orang tua saya yang menemui, orang tua saya tidak tahu tentang hal ini. Berarti sumbernya ketidakjujuran. Sekarang saya minta buat teman-teman semuanya, selain Anda mengatasi teroran via telepon, WhatsApp, dan email, tadi kan sudah diganti semuanya, Anda harus berlaku jujur sama keluarga Anda. Jujur dan terbuka itu akan menyelamatkan Anda untuk jangka panjang. Ya. Jadi tempat kita lari dari masalah yang paling enak adalah keluarga. Keluarga pasti semarah-marah dia tetap akan melindungi anggota keluarga dia. Dengan begitu juga nanti Anda akan meringankan beban pemikiran Anda, akan berdamai dengan hati Anda setelah Anda jujur dan terbuka. Fakta
fakta dari kejujuran Anda sama keluarga nanti tidak seburuk yang Anda bayangkan. Tinggal Anda mempraktekkan aja. Anda cari momen-momen tertentu, waktu-waktu yang paling pas untuk Anda berbagi sama keluarga. Kita berbagi sama keluarga bukan berarti kita meminta mereka untuk membantu kita membayar ini, tidak. Kita hanya sedikit bercerita supaya kita mendapatkan supportan dan dukungan dari keluarga kita. Ya. Jadi jangan Anda memikirkan, wah nanti kalau saya jujur misalnya orang tua saya riwayat jantung, Bang. Nggak usah dipikirkan itu, nggak usah dipikirkan terlalu jauh. Nanti saya kalau jujur sama suami saya dicerai, Bang. Jangan terlalu jauh, tapi praktekkan aja dulu. Buktikan aja dulu. Fakta yang kita bayangkan tadi tidak akan sama dengan yang terjadi gitu loh. Ya, kita membayangkan hal-hal misalnya kita bayangkan takutnya bayangan kita ini menjadi fakta. Enggak gitu loh. Ya, seburuk-buruknya yang ada di bayangan Anda itu tidak akan sama dengan fakta yang terjadi. Ya, sudah banyak orang yang mempraktekkan. Dan sudah banyak juga orang yang menyampaikan sama saya, oh iya bang, benar bang, ternyata jujur itu menyelamatkan kita, terbuka itu menyelamatkan kita. Oh iya dong, ya kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus mendapatkan supportan mental juga dari orang internal kita, anggota keluarga kita gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda ingin mengatasi teroran itu luar dalam, Anda mengatasi teroran yang terjadi di telepon Anda, ya tinggal ganti nomornya, hapus WA-nya, ganti emailnya, reset HP, cash dalam pabrik. Dan habis itu Anda menghentikan teroran yang ada dalam pemikiran Anda, seakan-akan Anda selalu ditakuti dengan desi datang ke rumah. Coba jujur dan terbuka, insya Allah itu akan baik-baik saja. Ya, itu caranya, tinggal Anda mau apa tidak untuk mempraktekannya. Dan habis itu dia mencantumkan, dia dikirimkan berupa WhatsApp. WhatsApp di sini dikirimkan oleh debt collector. Berarti kan benar kan yang saya sampaikan tadi, teroran itu kalau nggak ditelepon, di WhatsApp, di email, ya kan? Habis itu apalagi kalau 3 komunikasi ini sudah kita putus, ya pasti terorannya tertinggal dalam pemikiran kita. Oke? Di sini Bu, saya Arif kolektor, ada kami. Ditagih perihal hutang Anda di sini, kenapa malah sengaja diblokir penagihan dari ada kami? Oke. 6.595.316 utang Anda. Anda kira dengan memblokir utang Anda bisa lunas gitu aja? Lebih kooperatif lagi lah Bu kalau udah ditagih hutang. Berikut data-data yang Anda cantumkan. Foto selfie, memang benar kan kita ada foto selfie. Kedua ada foto KTP, ya benar. Ketiga alamat rumah, kantor dan nomor rekening bank, iya benar kita mencantumkan itu karena di KTP kita itu kan sudah ada alamatnya semuanya kan, ya kan. Di sini nomor rekening bank ya jelas, kalau enggak mereka kemana lagi harus mengirim dana tadi. Habis itu jenis HP lengkap beserta IP-nya, itu nggak usah dipikirkan. Soal jenis HP lengkap dengan IP-nya itu nggak usah dipikirkan, itu penambahan aja dalam sesi penagihan ya. Tidak ada pembayaran di jam 15 sore. Seluruh data Anda akan kami laporkan ke kolektor lanjutan perusahaan atau vendor resmi ada kami. Itu gak ada masalah juga. Makanya tanyain ke kemampuan kita, apakah kita ada uang sampai jam 15 sore nanti yang mereka tuju itu. Kalau misalnya nggak ada, ya persetan dengan hal itu gitu loh. Kita sudah toleh kiri, sudah toleh kanan, kita sudah berusaha juga. Tapi memang fakta duit kita nggak ada, ya kita apa boleh buat gitu loh. Kita nggak perlu terlalu khawatir juga, oh misalnya, wah nanti bang data saya dialihkan karena begini. Stop drama itu. Makanya saya suruh teman-teman semuanya, Anda ini tidak mampu bayar atau tidak mau bayar. Kalau misalnya tidak mampu bayar, mau seperti apapun yang disampaikan, mau berupa apapun data-data pengajuan itu mereka kirimkan kembali kepada kita, tetap uang itu tidak ada. Ya, terus apa yang harus kita lakukan bang? Iya, kalau memang duit kita nggak ada, kita terima resiko. Apa resikonya? Kalau kunjungan, ya silahkan kunjungan. Kalau BI checking, silahkan BI checking. Yang penting sesuai dengan aturan dari otoritas jasa keuangan. Ya, dan begitu juga debt collector menagih. Mereka juga harus patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku. Ya, jadi jangan terlalu khawatir. Habis itu dia lanjutkan di sini. Masih bisa kooperatif untuk pembayaran kan, Bu? Beberapa menit lagi pembayarannya dilakukan. Izin verifikasi data. Ini nggak ada masalah soal verifikasi data. Mau mereka bilangin, oh di sini domisilinya di sini, di sini. Kan sejak awal memang kita yang memberikan data-data itu gitu loh. Makanya buat teman-teman semuanya, jangan Anda terlalu terfokus, bang dia tahu semua bang data kita. Ya jelas dia tahu karena sejak awal kita yang menyerahkan data itu.
Ya kan? Jelas dia tahu. Tinggal kalau memang kita tidak mampu bayar, terus kalau dia tahu data kita emang apa? Emang seketika itu ada uang di tangan kita? Kan enggak. Makanya gentleman aja, gak usah egois juga gitu loh. Hari ini kita tidak mampu bayar pinjol. Ya, bukan tidak mau. Kita benar-benar duit kita tidak ada. Ya sudah, mereka mau tekan kita seperti apapun, mau kirimkan data awal itu seperti apapun, tetap uang kita nggak ada gitu loh. Apa resikonya bang? Resiko tertulis BI checking. Ya sudah, terima. Ya kan? Selesai. Kalau kita tidak mau menerima WhatsApp-nya, kita malas membacanya, merasa terganggu dengan hal-hal itu, ya sudah, tinggal Anda cabut kartu, reset HP ke setelan pabrik. Ya. Kalau soal penagihan yang dikirimkan, ini normal-normal saja semuanya. Nggak ada penagihan yang mereka coba untuk melakukan penekanan gitu loh. Dan lagian kalau debt collector ya, kalau bisa secepat mungkin Anda membayar ya kenapa tidak gitu loh. Ya, cuman karena posisinya kita sebagai debiturnya yang mengalami telat bayar, apapun ucapan yang mereka sampaikan itu seakan-akan kita diteror. Padahal semua data ini contoh foto selfie, kita yang selfie sendiri. Foto KTP mereka yang minta itu sebagian dari persyaratan, kita yang upload KTP kita. Habis itu alamat rumah, di dalam KTP kita pun juga lengkap alamat rumah kita. Dan ketika kita mengisi biodata itu, kita juga mencantumkan alamat rumah. Habis itu nomor rekening, kalau nggak kita kasih nomor rekening, kemana duit mau dikirim? Ya kan? Habis itu jenis HP lengkap beserta IP-nya. Ya jelas mereka mengakses juga dalam hal itu. Silahkan gitu loh. Ketika aplikasi mereka tertanam di handphone kita, ya mereka pasti tahu dong jenis handphone kita apa. Ngapain kita memikirkan hal-hal yang nggak ada gitu loh. Ya nggak sih? Mendingan kita pikirkan kalau ada uang kita bayarkan, kalau tidak ada uang persetan dengan hal itu. Oke? Jadi stop drama yang ada dalam diri teman-teman semuanya ya. Jadi nggak usah Anda memikirkan, bang dia tahu bang alamat saya ini. Ya jelas tahu sejak awal loh. Jadi jangan pura-pura lupa ingatan. Bang Medi mohon bantuannya bang. Apanya mau dibantu? Ya kan? Nggak ada juga yang berat dalam hal itu. Mereka lagi normal mengingatkan. Ya nggak? Walaupun mereka menyampaikan di sana ada foto selfie KTP. Iya kan memang benar kita mencantumkan. Kita yang selfie, kedip-kedip mata, buka-buka mulut. Ya memang kita. Gitu loh, kita yang pegang KTP. Untuk apa? Syarat pengajuan. Ya. Terus minta bantuan apa lagi gitu loh. Bantuannya hari ini adalah coba tenangkan pikiran Anda, tanya ke diri Anda. Saya ini sudah tidak mampu. Apa yang mau saya takutkan? Ya. Kenapa saya tidak mau menerima risikonya? Terima aja risikonya. Apa risikonya? Ya itu tadi. BI checking, fintech data center, pusat data fintech lending. Ya. Di luar dari itu nggak ada risiko lain. Oke? Kalau misalnya takut bang DC-nya berkunjung. Kalau DC berkunjung kan Anda bisa tanya dulu kelengkapan mereka. Ada ID card, ada surat kuasa, sertifikat profesi bidang penagihan. Ada apa tidak? Kalau tidak ada, ngapain kita harus berkomunikasi dengan mereka? Ini menyangkut aib kita kok, menyangkut privasi kita kok, ya. Habis itu lagi, nah ini agak panjang dan beruntun ini. Pertama dia kirimin sama saya, Assalamualaikum, saya mau nanya bang, kalau ganti email sama ganti nomor HP nggak di-reset, HP-nya aman bang? Saya nggak tahu nih standar aman menurut Anda itu seperti apa, saya nggak tahu kan. Makasih bang, udah dibaca dan dia pertanyaan saya. Bang, kalau HP udah di-reset, nomor udah diganti, email udah diganti, apa bakal ada DC yang ke rumah? Apakah udah reset data saya bakalan ikut terhapus juga? Nah, inilah kelemahan dari kita semuanya itu gitu loh. Tujuan kita mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mereset HP ke setelan pabrik pertama. Karena kita tidak mau lagi ditelepon terus-menerus. Yang kedua, kita tidak mau dikirimkan ancaman-ancaman terus-menerus. Yang ketiga adalah supaya kita membatasi kalau memang HP kita nanti disadap, ke depannya kita sudah bisa memutus sadapan mereka dengan kita mereset HP ke dalam pabrik. Dan habis itu ke depannya kita mensimpan nomor siapapun, itu akan aman. Itu tujuannya, bukan soal menghapus data yang ada di pinjol. Tapi kebanyakan teman-teman itu salah asumsi gitu loh. Dia diminta ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email, reset HP, disangkanya menghapus data di pinjol. Emang sehebat apa, secanggih apa handphone kita yang bisa terkoneksi langsung ke sistem pinjolnya? Ya kan, nggak ada hubungannya kan, bisa dilogikain itu handphone kita, handphone apa ini gitu loh.
Emang sistem pinjol segampang yang kita kira? Enggak. Jadi tujuan kita mengganti nomor karena selama ini tekanan dan ancaman itu melalui nomor telepon. Tujuan kita mengganti WhatsApp, menghapus WhatsApp karena selama ini gambar-gambar yang mereka kirim atau ancaman yang mereka kirim juga banyak melalui WhatsApp. Habis itu melalui email. Kenapa kita penting mereset HP? Karena kita khawatir handphone kita itu disadap atau ada aplikasi-aplikasi liar yang sengaja disematkan di aplikasi pinjol untuk meretas handphone kita. Dengan kita mengembalikan ke setelan pabrik, itu menyelamatkan akses atau sadapan buat kedepannya di smartphone kita. Itu tujuannya ya. Habis itu dia bertanya bakalan ikut terhapus, nggak ada. Habis itu BI checking itu apa sih bang? Saya belum paham. Kalau BI checking saya bermasalah tidak akan apa-apa kan bang. BI checking itu adalah daftar hitam, yang mana itu adalah bagian dari penilaian yang dilakukan oleh pihak perbankan untuk diri Andanya sebagai nasabah atau kita sebagai masyarakat yang melakukan peminjaman terhadap bank-bank konvensional ataupun dari pinjam-meminjam yang diizinkan oleh OJK. Kenapa itu pentingnya ada BI checking? Supaya bank itu mendapatkan patokan dasar dari tim analisnya juga untuk mencairkan dana layak apa tidaknya gitu loh. Mereka lihatlah dari BI checking ini sama ibarat penilaian. Kalau penilaian dan catatan Anda buruk, kemungkinan bank lain pun juga ragu untuk memberikan pinjaman kepada diri Anda. Kalau penilaian Anda itu bagus, bank lain pun akan lancar untuk memberikan pinjaman terhadap diri Anda. Tapi sisi positif dan negatifnya dari BI checking Anda harus paham. Sisi positifnya dengan BI checking kita lancar, ya kan, kita mudah dengan untuk mengajukan pinjaman. Kalau sisi negatifnya kita bisa tidak mendapatkan pinjaman lagi. Tapi ya ambil bagusnya. Bagusnya juga ada. Dengan nama Anda masuk BI checking, ke depannya Anda terbebas dari dunia riba. Anda tidak perlu bergantung dengan yang namanya hutang-hutang. Dan ada saatnya Anda memacu diri Anda, kemampuan Anda sendiri untuk tidak bergantung dengan pihak bank manapun. Ya, jadi buat teman-teman yang namanya sudah di blacklist atau masuk ke BI checking, bersyukurlah. Dengan begitu, ada saatnya Anda dipacu untuk menjadi orang sukses tanpa bergantung dengan bank. Ya. Habis itu apalagi nih? Ini dramanya terlalu banyak nih, diulang lagi ya. Tadi pagi pun masih diulang. Assalamualaikum bang, mau nanya lagi nih. Kalau misalnya udah diganti nomor, ganti email, HP di reset, itu aplikasinya dihapus langsung apa gimana ya? Kalau Anda sudah mereset HP, aplikasinya ikut terhapus gitu loh. Saya sekarang udah dilaksanakan ganti nomor sama ganti email. Tapi untuk reset HP lagi proses, soalnya banyak yang harus diberesin dulu. Ya, sebelum Anda mereset HP, itu kan data-data Anda akan hilang tuh. Jadi saran saya, pindahkanlah data-data yang menurut Anda penting ke tempat yang aman, seperti ke laptop, ke flash atau memory card dan lain sebagainya, supaya nanti data Anda nggak hilang. Yang menurut Anda penting kan banyak juga. Setelah data-data yang penting tadi Anda pindahkan, baru Anda reset handphone Anda ke setelan pabrik. Tapi ingat ya, mereset handphone bukan berarti menghapus data yang ada di pinjol. Mereset handphone itu supaya kita memutus sadapan kalau memang pinjol itu menyadap smartphone kita. Mengganti nomor juga seperti itu. Bukan berarti menghilangkan hutang kita. Mengganti nomor hanya menyelamatkan mental kita karena kita sayang sama diri kita, supaya kita tidak ditekan dan diancam terus-menerus oleh pihak debt collector yang mana bekerja sama dengan pinjolnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan teman-teman semuanya silahkan disupport juga channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.